Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat sejahtera tanpa halangan satu apapun. Amin. Dapat sebuah kisah dari grup WA. Negeri yang kaya raya, tetapi rakyatnya sangat menderita. Miskin tidak harus mengemis. Inilah yang mereka bilang dari Bu. Ini adalah sepenggal kisah, sebuah kisah nyata dari Ciracas, seorang Banten, yang diceritakan oleh Ibu Ernidar Irfan. Semoga menginspirasi kita semuanya. Hari ini sosok wanita tua mengetuk pintu kaca toko saya. Bu, beli kue saya. Belum laku satu pun. Kalau saya sudah ada yang laku, saya tidak berani ketuk kaca toko ibu. Saya dipersilakan dia masuk dan duduk. Segelas air dan beberapa butir kurma saya sajikan untuknya. Ibu bawa kue apa? Tanya saya. Gemblong, getuk, bintul, dan gembleng Bu, jawabnya. Saya tersenyum dan berkata, saya nanti beli kue ibu, tapi ibu duduk dulu, minum dulu dan istirahat dulu. Muka ibu sudah sangat pucat sekali. Dia mengangguk dan melanjutkan bicara. Kepala saya sakit Bu, pusing, tapi harus cari uang. Anak saya sakit, suami saya sakit. Di rumah hari ini beras sudah tidak ada, sudah habis. Makanya saya terpaksa jualan, katanya sambil memegang keningnya. Air matanya mulai meleleh jatuh. Saya cuma bisa memberinya sehelai tisu dan dia melanjutkan bicara. Sekarang makan makin susah. Kemarin saja beras tidak bisa terbeli, apalagi sekarang. Katanya bensin naik, apa-apa serba naik. Saya sudah 3 bulan cuma bisa bikin bubur. Kalau masak nasi tidak cukup. Hari ini jualan belum laku. Menawarkan ke orang katanya tidak jajan dulu. Apa-apa pada mahal katanya. Uang belanjanya pada tidak cukup. Anak ibu sakit apa? Saya bertanya. Tidak tahu Bu, batuknya berdarah. Saya terpana. Ibu harus bawa anak ibu ke puskesmas, kan ada BPJS. Dia cuma tertunduk lalu melanjutkan bicara. Saya bawa anak saya pakai apa Bu? Gendong tidak kuat, jalannya jauh. Naik ojek tidak punya uang. Ini kue ibu bikin sendiri, tanya saya. Tidak Bu, ini saya ambil ke orang, jawabnya. Terus ibu penghasilnya dari sini saja? Dia mengangguk lemah. Berapa ibu dapat setiap hari? Tidak pasti Bu. Ini kuenya untungnya 100 sampai 300 perak. Bisa dapat 4.000 sampai 12.000 paling banyak, jawabnya. Kali ini air mata saya mulai mengalir. Ibu pulang jam berapa jualannya? Jam 2. Saya tidak bisa lama-lama Bu. Soalnya uang buat beli beras. Suami saya sama anak saya belum makan. Saya tidak mau minta-minta. Saya tidak mau menyusahkan orang lain. Lalu kata saya, Ibu, kue-kue ini tolong ibu bagi-bagi di jalan. Ini untuk beli beras buat 1 bulan. Ini untuk 10 kali bolak-balik naik ojek bawa anak ibu ke berobat. Ini buat modal ibu jualan sendiri. Ibu sekarang pulang saja. Bawa kurma ini buat pengganjal perut lapar ibu. Ibu itu menangis. Dia pindah dari kursi ke lantai. Dia bersujud. Tak sepatah kata pun keluar. Lalu ia kembalikan uang saya. Kalau ibu mau beli, belilah kue saya. Tapi selebihnya tidak Bu. Saya malu. Saya pegang erat tangannya. Ibu, ini bukan buat ibu, tapi buat ibu saya. Saya melakukan bakti ini untuk ibu saya agar dia merasa tidak sia-sia membesarkan dan mendidik saya. Tolong diterima.
Saya bawa keranjang jualannya satu, saya memegang lengannya dan saya menyadari dia demam tinggi. Ibu pulang ya, dia cuma bercucuran air mata. Lalu meluk saya dan berkata, Bu, saya tidak mau ke sini lagi, saya malu. Ibu tidak suka kue jualan saya, ibu cuma kasihan sama saya malu. Saya cuma bisa tersenyum dan berkata, Ibu, saya suka kue jualan ibu, tapi saya sedang kenyang. Sementara di luar pasti banyak yang lapar dan belum tentu punya makanan. Sekarang ibu pulang ya. Saya bimbing dia menyeberang jalan, lalu saya naikkan angkot, dia terus berurai air mata. Lalu saya masuk lagi ke toko, membuka-buka FB saya dan membaca status orang-orang berduit yang menjijikkan. Demikian kisah yang saya baca dari sebuah grup WA, mudah-mudahan menginspirasi kita. Ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.